Kembali membara, drama Xavi versus Lewandowski. Carlo Ancelotti berharap Toni Kroos yang memenangkan Ballon d'Or. Kesempatan terakhir Ten Hag untuk menebus kegagalan musim ini. Juventus resmi menjadi juara Coppa Italia musim 2023-2024. Indonesia hadapi Irak dan Filipina. Shin Taeyong mau sapu bersih. Argentina, champions of the world! Oh, genius! Absolute genius! It's Mbappe! Oh my word! Vinicius vino para Benzema. Indonesia on the attack, Sayuri through the legs of the defender, Marcelino! Equalises for Indonesia! Kembali membara, drama Xavi versus Lewandowski. Lagi dan lagi muncul gosip soal Lewandowski yang tidak suka dengan Xavi Hernandez. Apakah ujung-ujungnya sang striker dilepas? Teranyar, Lewandowski tunjukkan gestur kecewa saat ditarik keluar di laga Barcelona kontra Real Sociedad pada Selasa 14 Mei dini hari. Pelatih Xavi Hernandez langsung berikan klarifikasi. Kami mau menekan lawan lebih tinggi. Kami punya Ferran dan Fermin yang lebih bertenaga. Jelasnya dilansir dari Tribuna. Saya memaklumi kemarahan Lewandowski. Saya pun tidak suka ditarik keluar, tapi saya adalah manajernya dan harus membuat keputusan. Sambungnya. Laporan dari Ket Radio menyebut drama Lewandowski versus Xavi Hernandez kembali membara. Sudah sejak akhir musim kemarin, Lewandowski dikabarkan tidak suka dengan strateginya Xavi. Pemain berusia 35 tahun itu kerap tidak mendapat suplai bola untuk mencetak gol. Ujung-ujungnya, sang pelatih menyalahkan lini serangnya yang mandek. Akhir Desember 2023 ketika Barcelona sedang sulit menang di Liga Spanyol, Xavi Hernandez dilaporkan marah-marah di ruang ganti. Yang kena amuk, ya Lewandowski. Situasi tersebut pun turut memanaskan rumor Barcelona yang mau cuci gudang. Lewandowski masuk dalam salah satu daftarnya. Kontrak Lewandowski masih terikat sampai musim panas 2026. Andai ada tawaran masuk dengan harga yang cocok, Blaugrana diyakini akan melepas pemain berpaspor Polandia tersebut. Carlo Ancelotti berharap Toni Kroos yang memenangkan Ballon d'Or. Jude Bellingham dan Vinicius Junior menjadi jagoan dari Real Madrid untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini. Tapi Carlo Ancelotti berharap Toni Kroos yang meraihnya. Real Madrid sukses meraih titel Liga Spanyol dan selangkah lagi juara Liga Champions dengan syarat menang atas Borussia Dortmund di laga final. Dua pemainnya sedang on fire, yakni Bellingham dan Vinicius. Masing-masing keduanya sudah mengoleksi 23 gol musim ini. Media-media Spanyol sudah menjagokan kedua nama itu buat jadi calon peraih titel Ballon d'Or di tahun 2024 ini. Akan tetapi, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti punya penilaian sendiri. Ancelotti justru berharap sang jenderal lini tengah Toni Kroos yang bisa memenanginya. Saya berharap Kroos yang bisa memenangi Ballon d'Or, meski berat ya, ujarnya dilansir dari Tribuna. Tapi itu bisa saja, jika dia bisa memenangi Liga Champions dan Euro. Mengapa tidak? Sambung Carlo Ancelotti. Toni Kroos comeback ke timnas Jerman untuk bermain di Piala Eropa 2024 ini, yang mana Jerman menjadi tuan rumah. Pemain berusia 34 tahun itu pun sedang menjalani hari-hari terakhir di Real Madrid yang kontraknya akan habis di musim panas ini. Apakah Madridista setuju dengan kata-kata Ancelotti?
Kesempatan terakhir Ten Hag untuk menebus kegagalan musim ini. Manchester United punya satu kesempatan untuk menyelamatkan musim di Piala FA. Manchester United menjalani musim yang mediocre di tahun kedua bersama Erik ten Hag. MU saat ini tercecer di posisi 8 Premier League, dengan sebelumnya jadi juru kunci fase grup Liga Champions, juga kandas di 16 besar Piala Liga Inggris. Ada satu kesempatan buat Setan Merah untuk menebus kegagalan-kegagalan itu. Mereka akan menantang Manchester City di final Piala FA, 25 Mei mendatang. Komentator yang juga ex-pemain Arsenal, Paul Merson, ragu betul MU bisa berbuat banyak di laga itu. Apalagi belakangan mereka sedang payah, tanpa kemenangan di 3 laga terakhir termasuk kalah 0-4 dari Crystal Palace. Saat ini Manchester City sangat tangguh. Man City dalam 5 kemenangan beruntun dan praktis tak kalah di 33 laga beruntun, kecuali kekalahan adu penalti dari Real Madrid di semifinal Liga Champions. Maksud saya, kalau mereka mengalahkan Man City di final Piala FA, melihat beberapa hasil terakhir, melihat laga di Palace, dia harus diangkat jadi bangsawan, kata Paul Merson di Sky Sports. Dia harus dijadikan bangsawan. Saya tak melebih-lebihkan. Dia harus dijadikan bangsawan karena itu akan jadi sebuah keajaiban. Akan jadi keajaiban kalau mereka mengalahkan Man City, tambahnya. Juventus resmi menjadi juara Coppa Italia musim 2023-2024. Dalam partai final yang dihelat di Olimpico, Juventus sukses mengalahkan Atalanta dengan skor 1-0. Kamis 16 Mei dini hari, Atalanta berupaya sekuat tenaga untuk mencari gol penyeimbang. Namun, Dewi Fortuna belum berpihak pada mereka. Bagi Juventus, ini merupakan trofi Coppa Italia ke-15 mereka sepanjang sejarah. Bianconeri pun semakin menahbiskan diri menjadi kolektor juara Coppa Italia terbanyak. Juventus semakin jauh meninggalkan 2 pesaing terdekat mereka, yakni AS Roma dan Inter Milan yang sama-sama sudah 9 kali menjadi kampiun Coppa Italia. Trofi juara Coppa Italia ini bisa jadi merupakan persembahan terakhir Massimiliano Allegri untuk Juventus. Pasalnya, banyak rumor yang menyebut Allegri akan hengkang di akhir musim ini. Gelar juara kali ini merupakan trofi ke-12 yang dipersembahkan Allegri bagi Juventus dalam 2 periode kepelatihannya bersama Bianconeri, atau trofi pertama di periode keduanya menangani Juve. Total, Allegri 5 kali membawa Juventus menjuarai Coppa Italia. Prestasi ini melengkapi koleksi trofi Allegri di Juve lainnya yakni 5 kali Scudetto dan 2 kali juara Supercoppa Italiana. Indonesia hadapi Irak dan Filipina. Shin Taeyong mau sapu bersih. Timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Taeyong pantang cuma mengincar 1 kemenangan dalam laga-laga itu. Laga melawan Irak akan digelar pada 6 Juni, sementara partai melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Tim Garuda butuh 3 poin tambahan untuk mengamankan posisi runner-up dari kejaran Vietnam. Raihan poin maksimal Vietnam adalah 9 poin jika bisa menyapu bersih 2 laga sisa melawan Filipina, kandang, dan Irak, tandang. Secara realistis, Timnas Indonesia seharusnya bisa mengamankan 3 poin dengan mengalahkan Filipina. Sementara saat melawan Irak, harus diupayakan tidak kalah atau minimal meraih hasil imbang untuk menjaga peluang. Saat ini Timnas Indonesia menduduki peringkat kedua grup F dengan raihan 7 poin hasil 2 kali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Indonesia dikalahkan Irak 1-5, ditahan imbang Filipina 1-1, dan menang 1-0 serta 3-0 atas Vietnam. Tapi Shin Taeyong pantang cuma menargetkan 3 poin dari laga itu. Ia berharap Hernando Ari CS bisa memaksimalkan 2 laga dengan menyapu bersih 6 poin. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti.
Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan di 2 pertandingan nanti, kata Shin Tae-yong kepada wartawan. Seperti apa yang dikatakan sebelumnya, saya akan pesan kepada pemain untuk menang pada 2 pertandingan, ujarnya menambahkan. Jika lolos dari babak kedua kualifikasi, Timnas Indonesia akan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ketiga, akan ada 18 tim yang akan dibagi ke dalam 3 grup yang masing-masing berisi 6 tim. Juara grup dan runner-up babak ketiga akan mendapatkan tiket Piala Dunia. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan ke babak keempat untuk merebutkan 2 tiket otomatis tersisa dan 1 tiket playoff. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini untuk berita dan informasi seputar sepak bola nasional dan internasional lainnya.